Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Reka Media Channel, yang mana pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai bagaimana caranya membuat soal di dalam Google Classroom. Begitu, langsung saja dibuka Google Chrome-nya atau browser yang lain ya. Saya gunakan ini di Google Chrome ya. Setelah tampil seperti ini, mungkin ini penampilan angkat mukanya akan berbeda dengan Bapak Ibu, tetap ini sama ya. Kita langsung saja lihat ke sini, disesuaikan dengan akun yang sudah dibuat yang khusus untuk akun sekolah ya. Kita langsung aja klik yang klik 9 ini, lalu scroll ke bawah, cari Classroom. Nah, di sini ada Classroom, langsung kita klik Classroom ini, tunggu sebentar sampai jendela Classroom terbuka. Nah, seperti ini ya. Jadi ada beberapa kelas yang telah dibuat ya sebelumnya, tapi di sini ada beberapa kelas yang masih kosong dan ada kelas yang sudah terisi. Artinya kelas ini sudah ada yang dijadwalkan ya. Kita buat saja di kelas 7A saja di sini. Di sini sudah ada tugas baru ya, tugas baru berbentuk ulangan harian. Ini untuk tampilan forum ya, ingat untuk tampilan forum, kalau lihat di sini ya. Terus di sini ada mendatang di sini maksudnya ketika Bapak Ibu sudah men-set ya, mengatur ya, baik absen atau kegiatan apa saja yang sudah fix dan diatur serta dijadwalkan, nanti ini akan muncul di sini. Nah, kita pergi ke tugas kelas. Ini nanti akan berbeda dengan ketika kita mengklik tugas kelas. 1, 2, 3, 4, ada 4. Ya, klik tugas kelas ya. Ini kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 6 ya. Nah, mengapa ini di forum tampil seperti ini dan di tugas kelas seperti ini ya. Artinya ketika Bapak Ibu misalkan mau melaksanakan kegiatan ya, baik itu ulangan, absen, atau tatap muka, Ibu bisa membuat kegiatan tersebut atau Ibu bisa menyusun kegiatan tersebut di dalam bentuk draft. Artinya ketika Ibu menyusun satu kegiatan selesai ya, kalau Ibu inginkan berupa draft ya, Ibu nanti di sini ada pilihan tugaskan. Ibu jangan klik tugaskan, biarkan saja ya, biarkan saja. Contohnya seperti ini ya. Edit, nanti kan ada tugaskan. Kalau misalkan Bapak Ibu menyusun soal selesai di sini dengan pengaturan yang seperti ini, misalkan pengaturan yang sesuai dengan Bapak Ibu inginkan ya. Kalau misalkan soal ini tidak diinginkan untuk ditayangkan di forum, maka Ibu jangan mengklik tugaskan ya, dibiarkan saja seperti ini ya. Maka Bapak bisa melihat di sini ada perbedaan warna, terutama yang paling mencolok adalah perbedaan warna icon ya, ini ya. Sedangkan dalam bentuk draft warnanya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, karena kita ingin membuat dari awal ya, nah ini bisa dihapus saja dulu, hapus, ini juga hapus
biarkan dihapus dulu saja. Lalu setelah itu ibu akan mengawali untuk pembuatan soal ulangan harian, misalkan soal ulangan harian 3, karena soal 1, 2 yang sudah ada ya. Kalau dari Bapak Ibu mungkin masih kosong, tinggal disesuaikan saja. Jadi saya contohkan saja, akan membuat soal ulangan harian 3 ya. Ibu tinggal klik saja buat, ini ada tombol tambah dan buat, klik saja buat. Di sini ada beberapa menu, ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, gunakan kembali postingan, dan ada topik. Nah, untuk mengawali penyusunan tugas ya, atau penyusunan apa saja, itu baiknya dimulai dulu dengan memilih topik atau membuat topik ya. Kita langsung saja buat topiknya. Nah, seperti ini nanti akan muncul tambahkan topik, tinggal ibu bapak isi saja, misalkan topiknya ulangan 3, misalkan ini contoh saja, misalkan hardware. Jadi seperti ini, silakan Bapak Ibu bisa sesuaikan saja dengan mata pelajaran masing-masing ya. Setelah ini terisi, topik terisi, lalu tambahkan, Bapak klik saja tambahkan. Ini sudah ada topik yang barusan Ibu Bapak susun. Setelah ada topik, nah kita ingin membuat soal, berarti pergi lagi ke sini ya, ke buat. Nah, kalau soal berarti ke buat kuis di sini ya. Ibu tinggal klik saja di sini buat kuis ya, atau tugas kuis. Ya, tunggu. Nah, ini diarahkan ke Google Form atau Google Formulir ya. Jadi sistem mengarahkan dan sekaligus secara otomatis menyediakan formulir kosong atau blank quiz atau formulir quiz yang kosong. Sebelum Ibu Bapak mengerjakan penyusunan soal, perlu diperhatikan ini ada beberapa hal yang harus Ibu Bapak isi. Contoh misalkan ini judul, Ibu beri judul boleh sama dengan topik, boleh tidak, itu tergantung, silahkan. Atau mirip-mirip dengan topik juga tidak ada masalah. Yang jelas di situ materi yang diulangan ada gitu ya, supaya lebih jelas dan lebih gampang nanti Ibu dalam pencarian hasil ulangan ya. Misalkan ulangan 3 dengan topik tadi hardware, atau Bapak silahkan bebas apa saja, yang penting ulangan ini ya sesuai dengan topik yang akan disampaikan atau yang akan ditampilkan nanti di forum yang akan dibaca oleh siswa. Petunjuk ini sebenarnya opsional, boleh diisi ataupun tidak, tapi saya suka ini diisi ya. Apa diisi? Fungsinya pertama, petunjuk ini memberikan arahan ya, arahan kepada siswa untuk mengerjakan, atau istilahnya aturan-aturan dalam mengerjakan soal. Ini deskripsi cukup panjang saja, silakan. Mau panjang tidak harus panjang, mau pendek tidak harus pendek, yang penting apa yang akan disampaikan ke siswa itu jelas dan bisa dimengerti oleh siswa. Saya kasih contoh, misalkan boleh seperti ini awalnya, misalkan sebelum mengerjakan soal, berdoa misalkan terlebih dahulu. Seperti ini, silakan bebas, tergantung Bapak Ibu ya. Ini tergantung dari apa yang akan disampaikan oleh siswa ya. Terus saya pertegas di sini, misalkan perhatian
Ini untuk penegasan ke siswa supaya siswa dapat membaca dengan seksama ya, sebelum mengerjakan soal. Ya, misalkan bacalah soal dengan teliti. Lalu jelilah. Lalu pilihlah jawaban yang tepat dan benar. Silakan Ibu mau diisi panjang, silahkan. Ya, deskripsinya pendek juga silahkan. Yang jelas, petunjuk ini bisa dimengerti oleh siswa. Ya. Nah, terus Ibu Bapak bisa lihat ke bawah di sini ada menu tambahkan dan membuat ya, sebelum mengerjakan soal tersebut. Menu tambahkan di dalamnya terdiri dari pertama, di sini ada Google Drive. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan file yang tersimpan di Google Drive punya Ibu ya, atau punya Bapak. Yang kedua adalah link. Nah, jika Ibu atau Bapak mencantumkan link dari file, baik itu file gambar atau file dokumen atau file apa saja ya. Kalau Bapak Ibu ingin menampilkan link di sini, berarti Bapak ambil saja atau Ibu ambil saja link dari file yang akan ditampilkan di siswa. Terus yang ketiga di sini adalah file ya, tambahkan file. Tambahkan file ini berarti Ibu Bapak akan menambahkan file yang berada di dalam komputer ya, nanti tinggal upload file saja kan. Nah, yang selanjutnya di sini ada YouTube. Nah, ini untuk file-file dalam bentuk video ya, video bisa diambil dari YouTube atau bisa diambil dari dokumen-dokumen video yang lain. Biasanya ini diambil dari YouTube untuk soal dalam bentuk video ya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat soal dalam bentuk video, diupload ke YouTube, nanti diambil lagi ke sini, diupload lagi ke sini untuk ditambahkan. Kalau ingin menambahkan file. Yang selanjutnya ini adalah buat. Ya, di sini buat. Artinya Ibu Bapak bisa langsung membuat di sini. Ya, bisa dibuat dalam bentuk dokumen filenya, bisa berbentuk slide atau PowerPoint, bisa berbentuk spreadsheet atau Excel, ya, gambar, formulir. Ya. Di sini sediakan 1, 2, 3, 4, 5 jenis pilihan, ya, 5 jenis pilihan untuk langsung dibuat di sini. Nah, karena soal yang kita inginkan dalam bentuk Google Form, nah, tadi kita pilih tugas, jadi secara otomatis sudah disediakan, tidak memilih di sini. Padahal kalau misalkan ini diklik, ini akan sama seperti ini. Cuman lebih enaknya ketika kita pilih tugas secara default, secara otomatis ya, Google akan menyediakan formulir kosong. Jadi nanti yang akan dipakai yang ini ya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini ada beberapa yang harus Ibu Bapak share atau diatur ya. Atur di sini untuk nanti soal ya, untuk soal, aturan untuk soal. Contoh misalkan soal ini dibuat untuk kelas A saja, kelas 7A saja. Berarti Ibu Bapak bisa klik di sini untuk memilih peruntukan soal ini untuk kelas berapa ya, apakah untuk kelas 7A saja, apakah untuk soal 7A, 7B, 7C. Nah, jika misalkan Bapak Ibu soal ini diperuntukkan untuk 7A, 7B, 7C, atau 8A, 8B, 8C, atau 9A, 9B, 9C, maka Ibu kasih tanda di dalam kotak ini. Ya, sebetulnya misalnya seperti ini. Ini misalkan saya pakai soal ini nanti untuk kelas 7A, 7B, dan 7C. Kalau misalkan soal ini hanya dibuat untuk kelas 7A saja, cukup Ibu ini batalkan saja ini, biarkan ini dipakai oleh 7A saja. Kenapa ini tidak diubah? Nah, karena tadi
penyusunan soalnya sudah dipilih di kelas 7A, ya. Itu bedanya, ya. Nah, saya biarkan saja karena saya ingin ulangan hanya peruntukannya untuk 7A. Setelah itu di set, kita pergi ke sini. Apakah ini untuk siapa? Untuk semua siswa, untuk sebagian siswa. Nah, karena di dalam kelas 7A itu tadi ada beberapa orang, ya, maka ini peruntukannya untuk semua siswa, ya. Terus lihat ke bawah, ini poin, ya, poin nanti hasil akhir dari ulangan yang akan dilaksanakan. Nah, poinnya ini bisa 100, bisa berapa, itu terserah, silahkan Bapak Ibu yang mengatur. Untuk membuat soal nanti disesuaikan ketika kita membuat soal. Misalkan contoh saja saya ambil di 100, ya, ini 100 saja. Kalau Ibu pakai di sini ada tidak dinilai. Nah, untuk tidak dinilai, ya, untuk tidak dinilai ini biasanya ini untuk absen, ya, untuk absen, ya, absen tidak dinilai. Sebenarnya yang sudah disusun di masing-masing akun, ya. Akun Bapak Ibu itu ada absen, pilihannya ini tidak dinilai. Karena ini ujian atau ulangan, ya, maka perlu dinilai. Ya. Jadi saya kasih nilainya atau skornya atau poinnya ini 100. Terus perhatikan lagi ke bawah, di sini tidak ada batas waktu. Jadi kalau misalkan soal ini diberikan ke siswa, ya, dan Ibu tidak membatasi waktu, maka pilih saja ini, tidak ada batas waktu. Jadi kapan saja siswa bisa mengerjakan dan menyerahkan kapan saja, ya. Tapi biasanya dalam ulangan, ya, atau dalam ujian itu ada batas waktu. Ya. Kita contohkan saja di sini. Ya, saya kasih batas waktu misalkan di sini untuk tanggal sampai tanggal 21 di sini. Ya. Ini soal ini dikerjakan oleh siswa sampai tanggal 21. Ya. Nah, selanjutnya di bawah ada di sini waktu. Nah, waktu ini dipakai untuk membatasi anak. Misalkan tanggal 21 jam berapa? Ya, tanggal 21 jam berapa. Kalau misalkan kita ingin tanggal 21 ini sampai ke jam yang kita inginkan, kita klik saja ini lalu kita upload di sini. Ya. Itu bisa diisi jam 10 atau jam berapa atau terserah, tergantung rencana Ibu soal ini akan diberikan sampai kapan. Itu udah di-set. Nah, sekarang bagian topik, ya. Topik ini jangan sampai bertukar, ya. Misalkan ini tentang ulangan harian 3 judulnya, ternyata Ibu misalkan memilih topik absen, nah, itu kan tidak sesuai, ya. Karena ini adalah ulangan harian 3, maka kita sesuaikan. Di sini adalah ulangan harian 3, ini kedua, ya. Harus dibiarkan saja. Setelah ini semua di-share, ya, setelah Bapak Ibu disusun ini semua dan tidak sudah benar, baru Bapak pergi ke sini untuk mulai pembuatan soal. Ya. Kita klik di sini, kita tunggu. Di sini muncul formulir yang tadi yang sudah disediakan oleh Google, berupa Google Formulir atau formulir Google atau Google Form. Nah, di sini ada blank quiz. Ya, di sini ada blank quiz. Jadi Bapak isi saja. Boleh di sini misalkan, ya, ulangan harian 3 April. Misalkan seperti ini. Ya. Boleh di sini. Kalau misalkan diklik di sini tidak berubah, maka ini Bapak Ibu tinggal copy saja. Lalu di sini di paste
tulis saja di sini seperti ini. Nah, di sini sudah terbentuk judul dari formulir yang nanti akan ditampilkan di forum. Di sini ada deskripsi formulir. Silakan Bapak Ibu isi deskripsi formulir ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau mau diisi boleh, tidak juga tidak diisi. Misalkan kalau saya isi deskripsinya ulangan harian 3 hardware. Silakan pilih jawaban yang benar atau misalkan jawaban yang tepat dan benar dengan klik misalkan bulatan yang ada di samping jawaban yang Anda pilih. Misal seperti ini. Silakan Ibu bebas mau apa saja boleh, silakan. Yang jelas ini memberikan arahan juga kepada siswa. Silakan. Terus yang selanjutnya di sini ada untitled question. Ini di sini tidak ada pertanyaan. Sekarang seperti halnya di awal, kita akan membuat soal berupa multiple choice atau pilihan ganda, ya, pilihan ganda. Sebelumnya, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mencantumkan identitas siswa, bisa saja di sini misalkan nama. Nama, berarti kalau nama berarti yang dipilih adalah jawaban singkat, ya. Bisa misalkan kelas, ya. Kelas juga bisa berupa jawaban singkat. Ya. NISN juga sama seperti itu. Jika Bapak Ibu mencantumkan identitas siswa terlebih dahulu, ya. Kalau saya contohkan ini tidak perlu lah, tidak perlu langsung aja ke soal. Misalkan seperti ini. Seperti ini, hardware komputer yang berfungsi sebagai alat input adalah misalkan keyboard, misalkan monitor, VGA, prosesor, seperti ini, ya. Ini jangan lupa pilih di pilihan ganda dengan dipilih di jawaban singkat, karena pertanyaan juga ini disuruh untuk memilih, ya, bukan untuk menjawab dengan jawaban singkat. Bapak tinggal klik saja pilihan ganda seperti ini, sehingga terdapat di dalam kotak. Nah, setelah soal disusun seperti ini, ya. Nah, rencana kita apakah soal ini akan diacak ataukah tidak, ya. Nanti itu dalam pengaturan ada, ya. Nah, sementara kita bahas dulu soal yang seperti ini, nanti aturnya seperti apa. Kalau misalkan kita sudah siap-siap, misalkan untuk aturannya nanti tidak akan mengacak soal atau tidak akan
soal itu diacak, artinya setiap siswa membuka ya, soal dengan susunan yang sama. Ya. Ibu bapak boleh mencantumkan nomor di sini kalau misalkan soal tidak diacak, ya, misalkan nomor 1 ini. Kalau misalkan di dalam jawaban boleh juga bapak atau ibu mencantumkan misalkan mau pakai abjad A misalkan seperti ini, B, C, D misalkan ya. Boleh kalau misalkan soal tidak diacak. Ya. Tapi kalau nanti dalam pengaturan soal akan diacak, ya, jadi opsinya diacak, maka ibu tidak perlu mencantumkan nomor, karena nanti akan diacak oleh sistem. Terus bagaimana dengan abjad yang ada di pilihan jawaban? Kalau misalkan ini soal akan diacak, karena dalam pengaturan itu hanya mengacak soal, tidak mengacak jawaban, maka ibu bapak boleh mencantumkan abjad A, B, C, D, atau boleh juga ibu bapak tidak mencantumkan A, B, C, D, karena nanti akan diatur ya atau diset jawaban yang benar. Ya. Nah, saya contohkan misalkan tidak apalah, misalkan mau dibikin abjad D, misalkan boleh. Misalkan D juga boleh. Ini boleh, ini B. Nomornya, nomor soal tidak ada, ya, abjad di jawaban ada, boleh. Ya. Silakan bapak ibu pilih. Ya. Kalau soal tidak diacak, berarti boleh mencantumkan nomor soal. Kalau misalkan soal rencananya akan diacak, tidak perlu mencantumkan nomor soal. Jawaban juga sama, boleh memakai abjad, pilihan A, B, C, D, boleh tidak. Ini berlaku baik soal diacak ataupun soal tidak diacak. Silakan, ini tergantung kebutuhan saja. Ya, tergantung kebutuhan saja. Kalau saya suka tidak mencantumkan abjad. Ya. Nah, yang saya contohkan sekarang, cantumkan saja abjad. Nah, setelah soal selesai seperti ini, ya, karena belum dipilih jawaban yang benar, artinya belum ditentukan kunci jawaban, maka bapak ibu klik di sini kunci jawaban. Klik. Nah, setelah mengklik kunci jawaban, silakan bapak ibu pilih ya, soal yang disampaikan ke siswa ya, itu jawabannya atau jawaban yang tepat yang mana. Ya. Jawaban yang tepat dan yang mana, misalkan hardware komputer yang berfungsi sebagai alat input adalah, saya jawab misalkan kunci jawabannya adalah A, ya, keyboard. Nah, di sini akan berubah, ini terdapat tanda ya, tanda kunci jawaban yang benar. Lalu di sini ada muncul 0 poin ya. Nah, tadi rencana yang sudah dibuat dalam settingan pengaturan awal itu nilainya 100 ya. Kalau misalkan soal itu terdiri dari 10 soal ya, maka masing-masing soal itu poinnya adalah 10 ya. Jadi misalkan seperti ini boleh. Ini juga tergantung kebutuhan bapak ibu, silakan mau pengaturan poin yang berapa, apakah mau setiap soal itu bobotnya sama atau beda, itu bisa diatur di sini, silakan. Ya, tapi yang paling gampang kalau pilihan kita itu masing-masing soal sama saja untuk poinnya, gitu kan, kecuali dengan soal yang berbentuk jawaban singkat atau berbentuk jawaban paragraf, itu bisa saja soal nomor 1, nomor 2 itu bobotnya akan berbeda. Ya, karena ini multiple choice atau pilihan ganda, maka tiap soal bobotnya tiap soal bobotnya sama, berbeda, bobotnya sama. Nah, setelah ditentukan seperti ini, ya, bapak ibu misalkan ingin menambah lagi soal, bapak ibu tinggal klik saja di sini tambah. Nah, misalkan tambah. Kalau misalkan bapak ibu ingin mengatur sekarang, ya, untuk pengaturan wajib dijawab, bisa.
kalau nanti belakangan juga bisa, kita coba nanti saja untuk pengaturan apakah soal ini wajib dijawab atau tidak. Yang jelas yang namanya ujian itu kan wajib dijawab ya. Bapak Ibu tinggal klik saja ini tambah, nanti akan bertambah di sini untuk soal berikutnya ya. Soal berikutnya seperti bertambah, kita coba klik di sini ya. Misalkan pertanyaan kita bisa tidak hanya teks ya, di sini bisa pertanyaan berupa gambar. Misalkan ketika Ibu ingin menyampaikan, mendeskripsikan soal ya, agak sulit ya, agak sulit untuk dideskripsikan, boleh Ibu Bapak menggunakan soal dalam bentuk gambar ya. Nah, kalau yang tadi yang ini soalnya berbentuk teks ya atau tulisan, sekarang kita coba soal dalam bentuk gambar di sini. Nah, di sini kalau kursor Bapak Ibu simpan di sini, ini akan muncul seperti ini gambar. Kalau di sini tidak muncul ya. Nah, kalau misalkan soalnya ingin berbentuk gambar, di sini Bapak Ibu tinggal klik saja di sini ya, atau arahkan kursor di sini ya. Lalu Bapak Ibu kasih keterangan, misalkan gambar yang akan dijadikan soal, misalkan seperti ini. Alat misalkan input komputer alat input hardware. Komputer di bawah ini berfungsi sebagai alat misalkan. Bapak Ibu karena soalnya berbentuk gambar, Ibu tinggal langsung klik saja di sini ya, klik gambar di sini. Nah, akan muncul nanti menu untuk penyisipan gambar. Nah, di sini ada beberapa menu, artinya Ibu bisa mengambil gambar dari mana saja ya. Nah, di sini ada keunggulan dari Google Classroom. Sebenarnya menyediakan Google penelusuran gambar. Jadi ketika Ibu tidak memiliki gambar yang akan ditampilkan dalam soal, ini secara otomatis kita bisa mencari ya, kita bisa mencari di sini. Kita contohkan seperti ini. Ibu Bapak tinggal klik saja di sini Google penelusuran. Tadi yang ditanyakan di soal mengenai alat input, hardware sebagai alat input ya. Kita coba alat input komputer. Kita enter, kita coba. Nah, di sini muncul ya. Ini keunggulan dari Google Classroom, menyediakan Google penelusuran gambar. Ini ketika Bapak Ibu membutuhkan gambar untuk diletakkan di soal, Ibu bisa mencari secara langsung. Jika dalam komputer Bapak Ibu tidak tersedia gambar atau belum tersedia gambar, kita pilih saja di sini. Ya, contoh misalkan ini. Tinggal Ibu klik pilih gambar yang ini ya. Atau misalkan mau juga sebagai alat input ya, pilih di sini ya, lalu sisipkan seperti ini. Seperti ini, saya contoh saja. Jadi pertanyaannya, hardware komputer di bawah ini berfungsi sebagai alat
Bu Bapak nanti kalau misalkan ingin mencantumkan gambar tidak terlalu besar, ya, misalkan tidak terlalu besar, Bu Bapak tinggal pilih saja nanti di sini gambar yang mana yang paling tepat. Ini saya hapus dulu, kita coba. Di sini tidak bisa mengukur berapa besar gambar ya. Ini coba saja dulu yang ini. Ini juga sama. Ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mencari besarnya file gambar, ya, besar file gambar, atau Bapak Ibu bisa menyediakan gambar yang sudah dipersiapkan, itu lebih baik ya. Ini hanya sekedar contoh saja karena gambar di dalam komputer ini belum ada, nah, langsung saya cari di Google pencarian gambar ya. Udah, ini dianggap saja soal sudah tampil seperti ini dalam bentuk gambar. Opsinya misalkan Ibu kasih A atau tidak usah kasih AB ya. Nah, misalkan alat input, kedua alat output, alat output. Selanjutnya alat C, misalkan alat penyimpan data, penyimpan saja bisa boleh tambah penyimpan data. B, misalkan alat data sementara, seperti ini. Nah, Bapak Ibu jangan lupa di sini pilih kunci jawaban ya. Ini jangan sampai lupa ya. Dan nanti wajib diisi. Bapak tinggal geser saja di sini, wajib diisi. Jadi ketika siswa tidak mengisi soal yang ini, mungkin nanti tidak akan bisa melanjutkan ke soal ini. Ini wajib diisi. Sekarang kalau ini soal dalam bentuk gambar, bagaimana dengan misalkan soalnya gambar, jawabannya gambar, atau soalnya bisa berbentuk teks, jawabannya berbentuk gambar, ini juga bisa ya. Sebagai contoh seperti ini, kalau ini diarahkan ke sini, ini akan muncul ya, sama posisi seperti ini. Tinggal pilih gambar di sini, apa jawaban yang direncanakan dalam opsi jawaban oleh Bapak Ibu, gambar apa, saya akan dicari di sini ya. Nanti akan muncul gambar di sini. Jadi jawabannya berbentuk gambar, jawabannya bentuk gambar ya. Itu ya. Atau boleh saya contohkan seperti ini, tambah lagi soal bawah. Di sini pertanyaannya gambar di bawah. Fungsi sebagai alat penyimpan data sementara, misalnya seperti ini. Gambar di bawah ini adalah hardware yang berfungsi sebagai alat penyimpan data sementara. Atau misalkan jawabannya A, misalnya seperti ini, atau tidak usah pakai A saja, tidak apa. Ini gambar ini ya. Pilih Google penelusuran gambar, kita cari misalkan alat solid memori komputer seperti ini. Ini adalah alat penyimpan data sementara. Kita coba ini jawaban seperti ini. Kita coba klik yang ini, kita pilih, lalu sisihkan. Nanti lihat, nah ini akan muncul ya. Boleh di sini memori
jual beli boleh. Yang kedua misalkan PGA, kita cari di sini dalam penelusuran, kita ketik PGA, kita enter. Ini sama seperti ini. Kalau misalkan gambar yang dibutuhkan tidak ada, misalkan saya barusan mengetik PGA, kita tambah di sini PGA card. Ini kartu PGA. Ini bisa pilih, simpan di sini. Kita tunggu sebentar sampai muncul seperti ini. Lalu opsi berikutnya kita tambahkan di sini. Kita cari gambar di sini, kita klik penelusuran gambar, kita cari misalkan prosesor, lalu enter, kita pilih mau dicari gambar yang mana, silakan, tergantung Bapak Ibu yang berhubungan dengan soal dan jawaban. Kita coba yang ini, misalkan ini, yang ini saja ya, terlihat. Isikan lagi, kita tunggu sampai gambar muncul ya. Boleh misalkan Bapak Ibu mencantumkan keterangannya prosesor, silakan sesuaikan dengan pelajaran Bapak Ibu. Jadi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 baru sampai dengan pilihan C. Kita tambah lagi opsi berikutnya, kita klik gambar, Google penelusuran, lalu kita ketik misalkan power supply. Power supply, kita pilih misalkan ini, kita klik sampai ininya biru ya, jangan lupa Bapak Ibu sampai biru dan sampai muncul ini sisipkan, lalu klik sisipkan. Power supply seperti ini ya. Sekali jangan lupa ini pilih wajib dan ini pilih kunci jawaban ya. Poin jangan lupa diisi, ini 10, kunci jawabannya memori ya, seperti itu ya. Ini kembali ke sini juga, lupa kunci jawaban, dan jangan lupa poinnya 10, lalu pilih jawaban yang benarnya di alat input seperti ini ya. Ini buat dan menentukan jawaban ya. Nah, setelah semuanya diatur, anggap aja nomor udah sampai gambar terakhir di sini, lalu nanti diklik selesai ya. Ini nanti diklik selesai. Nah, sebelum mengklik selesai kita lihat dulu di pengaturan ya. Misalnya seperti ini, pengaturan. Ini klik saja ini pengaturan. Di sini di umum ada beberapa kotak kosong, ini belum checklist ya. Tetapi untuk sementara ini di pengaturan umum ya, dibiarkan saja dulu, kita masuk ke quiz. Jadi apa yang diatur di dalam quiz yang dibuat ya. Kita klik quiz di sini. Nah, ini di komputer saya sudah aktif ya, jadikan ini sebagai quiz. Nah, kalau misalkan di komputer Bapak Ibu tidak aktif seperti ini ya, Bapak tinggal tarik saja, geserkan ke sini, atau Ibu tinggal klik saja, tinggal klik saja seperti ini ya, sampai ininya aktif. Kalau misalkan pilihan yang ini tidak ada atau misalkan belum diisi ya, nah tentukan pilihan yang ini segera setelah setiap pengiriman. Jadi rilis nilai segera setelah setiap pengiriman.
artinya setiap pengiriman lalu rilis nilai ya. Kalau misalkan pengiriman 5 orang, rilis nilai juga 5 orang. Jadi itu akan secara otomatis akan dihitung oleh sistem. Nah, selanjutnya di sini responden dapat melihat. Di sini pertanyaan tak terjawab. Apakah siswa akan bisa melihat pertanyaan yang tidak terjawab atau tidak? Yang kedua, apakah jawaban yang benar itu bisa dilihat oleh siswa atau tidak? Yang ketiga, nilai atau poin apakah akan ditampilkan dan bisa dilihat oleh siswa atau tidak? Nah, ini silahkan tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan pertanyaan yang tak terjawab, misalkan biarin saya tidak bisa dilihat, boleh ya, atau semua tidak bisa dilihat ya, seperti ini boleh, atau misalkan hanya jawaban hanya poin saja yang bisa dilihat, boleh. Ini tergantung kebutuhan, silakan Bapak Ibu atur sendiri ya, pilihan mana yang dianggap paling tepat oleh Bapak Ibu atau yang dibutuhkan ya, silakan. Ini yang jelas ini ya wajib ini ya. Menambahkan responden misalkan di forum bisa melihat, boleh, silakan. Itu tergantung pilih saja yang kiranya tepat itu yang mana, silakan. Nah, setelah kuis beres pengaturan yang ini, lalu pergi ke sini ke presentasi, klik presentasi ya. Di presentasi di sini ada tampilkan status progres, ada acak urutan pertanyaan, ada tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lagi. Ini juga sama, silakan kalau menampilkan status progres juga bisa, silakan. Nah, sekarang yang akan saya contohkan cuman hanya mengacak saja ya, acak di sini ya, urutan pertanyaan. Ini dimana? Acak urutan pertanyaan. Karena tadi dari awal sudah saya rencanakan bahwa soal itu akan diacak, maka tadi dalam penyusunan soal tidak perlu mencantumkan nomor. Jadi biarkan saja kosong. Kalau dalam pilihan jawaban boleh mencantumkan abjad, boleh tidak. Ya, kalau saya biasanya kalau misalkan soal diacak ya sudah, jawabannya juga tidak perlu mencantumkan abjad. Nah, setelah semuanya selesai, baru Ibu klik simpan. Seperti itu. Ini lalu klik selesai. Ini. Sekarang kita coba lihat soal yang telah dibuat. Ya. Periksa lagi nanti di sini untuk poin, ya, untuk jawaban itu kembali. Kalau ada yang salah berarti nanti harus diedit lagi. Ya, ini kan jawabannya. Ya. Ada tanda bersama jawabannya. Ini ya, boleh ini selesai, boleh. Ini misalkan belum aplikasi selesai, benar muncul selesai, boleh. Ini juga sama, diklik misalkan ini udah tiap kali bikin soal, kalau muncul selesai itu, kalau dirasa soalnya sudah pas, klik aja selesai. Kita coba lihat ini dengan mengklik gambar mata di sini. Jadi hasilnya seperti apa? Contoh saja, kenapa ini nomornya sampai tidak berurutan. Kalau tadi misalkan seperti ini, kok tampilnya seperti ini? Nah, silakan Bapak Ibu tinggal atur saja. Ya, rencanakan mana yang akan disimpan di nomor awal, tengah, akhir, usulnya silakan. Ya. Kalau menurut saya, karena soalnya diacak, tidak berpengaruh, mau di mana juga posisinya menjadi masalah. Ya, kecuali kalau misalkan Bapak Ibu mencantumkan nomor, jangan sampai istilahnya tertukar, kirinya 1 langsung nomor 5, gitu kan?
Makanya kalau untuk melakukan ulangan mengulik Google Form, ulangan baiknya semua itu diacak ya. Kembali ke sini. Nah, seperti ini. Dan ini preview dari soal yang sudah selesai. Kalau misalkan urutan ini akan dikeataskan atau dipindah posisikan, juga bisa ibu tinggal klik saja ke file yang tadi sebelum di preview ya, di preview. Oh, kita coba di sini apakah bisa, tidak bisa. Kalau di sini ini merubahnya langsung dari sini ya. Ini lihat caranya, dua pak kursor tunjuk ke sini, ke tengah-tengah sini, lalu bapak ibu tarik ke bawah. Nah seperti itu, atau dari yang bawah tarik ke atas seperti itu. Jadi posisinya akan berubah nah, seperti ini ya. Misalkan untuk memori ingin ditarik ke atas, tinggal dragnya di sini, ibu tinggal tekan saja mouse ya, jangan dilepas, lalu lepaskan seperti itu. Nah, ini wajib ya, sudah ada bintangnya. Nah, kalau yang ini belum ada bintangnya, ini juga belum ada bintangnya. Kalau ini wajib ya. Kita coba di preview lagi ya. Ini wajib, ini wajib diisi, ini tidak wajib, ini wajib. Kita bisa mengedit langsung dari sini gitu. Wajiban saja, wajib ya, wajib. Sorry, ini wajib, ini wajib, seperti itu. Boleh, silakan. Secara otomatis ini menyimpan sendiri. Kalau misalkan sudah selesai, di review lagi seperti apa. Nah, ini sudah ada tanda wajib, wajib, wajib. Ya. Lalu ibu ini di close saja. Ya. Nah ini seperti itu untuk pembuatan soal. Lalu kita coba pergi ke sini. Ya, di luar saja, coba berubah atau tidak. Ulangan harian 3 masih dalam bentuk draft, artinya belum ada tugaskan atau instruksi untuk tugaskan. Kita kembali ke sini. Ya. Nah, di sini. Kembali ke sini ya. Jadi bapak ibu tinggal klik saja. Ini dulu yang ini ya. Lalu edit. Jika dirasa ini semua sudah beres dan sudah selesai ya, maka ibu periksa lagi ke sini ya. Tadi 1 sudah, ini sudah, tapi kalau ini sudah. Kalau ini semua settingan atau pengaturan sudah dianggap benar, maka ibu langsung klik tugaskan. Seperti ini ya, ada notifikasi tugaskan on harian 3 ya, tugaskan. Jadi klik saja di sini. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, ini kalau dilihat sudah berubah. Kalau tadi bentuknya draft, sekarang sudah berubah dan sudah masuk semua topik ke sini ya. Jadi topik ini urutan-urutan berdasarkan pengerjaan, lebih awal dikerjakan berarti ini di bawah, dan ini yang baru ini ya. Semua topik nah, seperti itu ya. Kita coba kembali ke antar muka awal. Kita coba lihat ya.
ini. Nah, ini untuk ulangan harian 3. Harian 3 ini ulangan harian 3. Boleh lupa klik di sini untuk memeriksa juga, boleh, silakan. Nanti untuk pemeriksaan atau untuk pengambilan hasil jawaban ya, dari ujian yang Bapak Ibu laksanakan, nanti saya akan bikin video bagaimana caranya untuk mengambil nilai ya, dari hasil ujian. Nanti saya akan bikin videonya supaya Bapak Ibu tidak bingung setelah ujian nilainya di mana, bagaimana cara mengambil nilainya. Insya Allah ya, nanti saya akan buatkan video berikutnya untuk pengambilan nilai hasil dari ulangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ya, untuk menyusun soal, untuk membuat soal di Google Classroom yang telah dibuat ya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share ya. Like, jangan lupa di subscribe. Mungkin itu saja. Akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.